A hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 25 sengketa banding dan gugatan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa yang diajukan oleh pemohon gugatan PT Arion Indonesia sebanyak 1 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, untuk sidang hari ini PT Arion Indonesia sebagaimana agenda sidang bahwa pemohon mendatangkan ahli. Silakan kalau sudah hadir ahli untuk bisa menempatkan tempat yang disediakan majelis. Baik ya, sesuai dengan CV yang diajukan adalah ahli Saudara Dr. Alessandro Rey, SHMH, MKN, BSc, MBA, pendidikan dan seterusnya, profesi dan seterusnya, kemudian agama Kristen, betul ya? Sudah. Boleh ditunjukkan identitas dirinya, ahli. Ya. Baiknya untuk kepentingan berita acara pengambilan sumpah, hari ini ahli Saudara Dr. Alessandro Rey akan diambil sumpahnya. Saudara ahli bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia. Baik, ikuti kata-kata majelis ya. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Baik, terima kasih. Pengambilan sumpah telah dilakukan. Silakan bisa menempatkan tempat yang disediakan majelis. Ini panitia. Baik, untuk selanjutnya, karena ini adalah yang mengajukan pemohon gugatan, silakan pemohon gugatan untuk bisa dimulai keterangan keterangan yang menurut pemohon perlu disampaikan oleh ahli. Silakan pemohon. Baik, terima kasih majelis. Kami dari pihak penggugat akan mengajukan pertanyaan kepada ahli terkait dengan SPKTNP 343/2024 yang diterbitkan oleh tergugat. Mungkin sebelumnya kami juga telah menyampaikan dan bertanya kepada ahli terkait dengan SPKTNP 343/2024 di mana pada persidangan kali ini ahli akan menerangkan terlebih dahulu atau memaparkan terlebih dahulu apa hal-hal yang sebelumnya telah kami tanyakan begitu majelis. Jadi kami mempersilahkan kepada ahli untuk memaparkan
apa yang setelah sebelumnya kami tanyakan kepada ahli. Demikian majelis. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih penggugat, tergugat, dan hadirin yang hadir pada persidangan hari ini. Sebelum ahli memberikan paparan berkaitan dengan perkara atau sengketa akuo yang akan ditanyakan oleh penggugat kepada ahli, izinkan ahli untuk memberikan ringkasan atau summary sehubungan dengan kronologis perkara akuo yang sudah pernah disampaikan oleh penggugat kepada ahli. Kemudian nanti kemudian ahli juga nanti akan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan penggugat kepada ahli untuk diberikan keterangan. Pertama-tama Majelis Hakim yang terhormat, penggugat memberikan kepada ahli beberapa alat bukti surat yang sudah diperlihatkan kepada ahli, dan ahli sebenarnya sudah sampaikan dalam keterangan tertulis, ya. Tetapi secara sederhananya izinkan ahli untuk mengingatkan kembali kepada persidangan ini kronologis tersebut. Pertama-tama penggugat mengajukan atau menyampaikan pemberitahuan impor barang, ya, kepada tergugat melalui pemberitahuan PIB tanggal 5 Agustus 2022, ya. Jadi PIB-nya didaftarkan tanggal 5 Agustus 2022. Kemudian setelah itu tanggal 30 Juli 2022 tergugat menerbitkan surat tugas akuo yang juga nanti dipersoalkan oleh penggugat, ya, dalam rangka memberikan kewenangan kepada tergugat untuk melakukan penelitian ulang, ya, atau yang biasa secara praktis disebut dengan penul, ya, untuk melakukan penelitian sehubungan dengan importasi bea masuk, ya, terhadap barang impor, ya. Kemudian setelah tergugat melakukan penelitian ulang, kemudian tergugat menerbitkan SPKTNP yang menjadi pokok perkara di dalam kasus ini. Dalam hukum acara biasanya disebut dengan SPKTNP akuo. Jadi SPKTNP akuo ini diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2024 oleh tergugat. Namun baru disampaikan oleh tergugat tanggal 5 Agustus 2024. Kemudian penggugat mempersoalkan mengenai jangka waktu penyampaian SPKTNP akuo yang menurut penggugat itu seharusnya, atau SPKTNP akuo itu seharusnya disampaikan paling lama tanggal 4 Agustus 2024, ya. Sehingga menurut penggugat kewenangan daripada tergugat untuk menyampaikan SPKTNP hapus demi hukum, ya. Sehingga dengan demikian penggugat menanyakan beberapa hal kepada ahli, ya. Yang pertama, penggugat menanyakan mengenai jangka waktu penerbitan 2 tahun, ya. Jangka waktu penerbitan 2 tahun ini ditanyakan oleh penggugat kepada ahli karena adanya tafsir rumusan norma pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan, ya. Ada 2 persoalan mengenai tafsir dalam rumusan norma yang sama, karena tergugat berpendapat bahwa tanggal 2 Agustus 2024 itu harus dimaknai sebagai tanggal disampaikan. Sementara penggugat berpendapat tanggal disampaikan itu bukan tanggal 2 Agustus, tetapi tanggal 5 Agustus 2024. Kalau kemudian SPKTNP itu diterbitkan atau dibuat seolah-olah sebelum lewat 2 tahun, tapi kemudian diterbitkan, maksud ahli disampaikan setelah lewat 2 tahun, maka dianggap oleh penggugat, tergugat telah menyampaikan SPKTNP itu menjadi lewat 2 tahun. Nah,
Ini yang menjadi persoalan atau isu hukum di dalam perkara akuo. Kalau kita melihat kepada rumusan norma pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan, maka narasi yang digunakan oleh pembuat undang-undang itu secara normatif berbunyi, Direktur Jenderal berwenang menetapkan kembali tarif dan atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak pemberitahuan pabean. Ya, nah, yang menjadi persoalan bukan persoalan mengenai tanggal PIB-nya atau pemberitahuan pabean atau PIB didaftarkan. Yang menjadi persoalan sekarang ini menetapkannya. Ya, menurut tergugat, ketika frase menetapkan itu dilakukan, maka cukup diketahui oleh tergugat saja, tidak perlu diketahui oleh wajib pajak. Kenapa demikian? Karena menurut tergugat, tanggal yang digunakan adalah tanggal yang tercantum di dalam surat. Kalau itu yang menjadi rujukan, maka sebenarnya tergugat belum melibatkan penggugat dalam proses penelitian ulang ini secara komprehensif. Karena hanya tergugat saja yang mengetahui kapan surat itu dibuat atau diterbitkan. Tetapi penggugat tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan atau diterbitkan. Nah, jadi yang menjadi pokok sengketanya adalah bagaimana menentukan supaya keterlibatan penggugat itu dalam penelitian ini menjadi berkeadilan. Tentu jawaban sederhananya, majelis, supaya berkeadilan, maka keputusan tergugat itu tidaklah cukup hanya dibuat dan diterbitkan, tetapi harus disampaikan, ya. Karena kalau keputusan tergugat dibuat sebelum 2 tahun, lalu keputusan itu ditaruh di bawah laci tergugat, tidak pernah disampaikan, pertanyaannya adalah bagaimana penggugat bisa mengetahui kapan surat keputusan dibuat dan kapan keberlakuan surat keputusan akuo tersebut. Karena memang penggugat tidak punya akses untuk mengetahui kapan surat atau SPKTNP akuo itu dibuat atau diterbitkan. Nah, untuk membuktikan keterlibatan penggugat, maka surat tersebut demi hukum harus disampaikan. Dalam perkara ini adalah SPKTNP akuo itu harus disampaikan. Ya, di situ membuktikan adanya keterlibatan daripada penggugat. Ya, karena proses penul ini atau penelitian ulang ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan daripada penggugat. Kenapa demikian? Karena tujuan penelitian ulang ini kan untuk memastikan hak negara itu dapat diambil atau diperoleh dari kekayaan warga negaranya. Itu filosofisnya. Ya. Jadi untuk mengambil kekayaan warga negara mengambil kekayaan warga negara oleh penguasa harus berdasarkan asas transparansi, ya, dan keterbukaan. Ahli sudah menjelaskan beberapa asas-asas yang digunakan dalam AUPB di dalam tulisan ahli, dan salah satu yang paling penting tadi adalah asas transparansi, dan itu dibuktikan dengan keterlibatan penggugat, ya, bukan keterlibatan tergugat sepihak. Oleh karena itu, hukum acara pengadilan pajak sesuai dengan rumusan norma pasal 1, angka 11 dan angka 12 mempunyai makna yang sama meskipun narasinya berbeda. Pasal 1 angka 11 mengatakan tanggal dikirim adalah tanggal stempel pengiriman pos. Lalu diulang lagi oleh pembuat undang-undang di angka 12-nya yang menyebutkan tanggal diterima adalah sama, yaitu tanggal stempel pos pengiriman. Jadi dikirim dan diterima dalam konteks perkara pajak termasuk kepabeanan dan cukai itu telah diatur secara jelas di dalam hukum acara peradilan pajak, ya. Dan kalau kita merujuk kepada perkara akuo, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghitung tanggal jatuh tempo paling lama.
Nah, tentu hukum acara sudah mengatur di dalam pasal 35 ayat 2 dengan tegas disebutkan di sana cara menghitungnya adalah H-1 ya. Jadi kalau kita bicaranya PIB itu tertanggal 5 Agustus 2022, maka selambat-lambatnya SPKTNP Akuo itu disampaikan tanggal 4 Agustus 2022 ya. Dan ini selaras dengan rumusan norma pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Di sana disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak dalam 5 tahun. Sama cara menghitungnya juga begitu ya. Jadi kurang lebih itu dulu majelis prolognya dari apa yang sudah ahli berikan pendapat secara tertulis. Kalau nanti ada pertanyaan dari penggugat, tergugat maupun majelis hakim, ahli persilakan. Demikian majelis. Silakan kesempatan pertama untuk pemohon terlebih dahulu. Pemohon silakan. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin ahli, kami dari Pak Penggugat ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Ya, yang pertama, pertanyaan yang akan kami ajukan kepada ahli, apakah penerbitan SPKTNP 343 2024 sudah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan hukum acara penelitian ulang yang diatur dalam hukum positif? Iya, terima kasih penggugat. Tadi ahli sudah buka sedikit sebagai introduction saja bahwa perlu ahli jelaskan terlebih dahulu para pihak dan majelis hakim yang terhormat mengenai pemaknaan hukum acara. Ahli berpendapat ada kekeliruan mengenai tafsir hukum acara. Banyak pihak yang menafsirkan kalau hukum acara itu harus berada di pengadilan. Ahli harus katakan tidak demikian. Ahli berikan contoh ya. Misalnya penyidikan tindak pidana. Itu ada hukum acaranya. Ya, yaitu hukum acara pidana. Itu belum sampai di perkaranya di pengadilan, baru sampai di kepolisian, di kejaksaan, bahkan di KPK. Jadi ada hukum acaranya. Jadi hukum acara itu tidak melulu atau tidak selalu berada di pengadilan atau diterapkan dalam proses persidangan, ya. Nah, begitu juga dengan penelitian ulang atau yang lebih dikenal dengan penul. Itu juga ada hukum acaranya, ya. Begitu juga dengan audit kepabeanan, pemeriksaan kepabeanan. Apalagi pemeriksaan pajak, ya, yang baru-baru ini terbitkan PMK 15 tahun 2025. Ya, sebagai turunan dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu adalah hukum acara. Nah, kalau penggugat bertanya, apakah penyampaian SPKTNP Akuo itu telah sesuai dengan hukum acara dan dianggap belum lewat 2 tahun? Nah, maka kembali lagi, ahli harus mengatakan bahwa hukum acara itu dibuat untuk apa? Hukum acara itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi. Pada akhirnya tentu tujuannya memberikan keadilan. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada transparansi, maka dijamin tidak ada keadilan. Itulah gunanya hukum acara. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan hukum acara itu hanya di pengadilan. Jadi kalau di luar pengadilan ya sesuka-sukanya pejabat. Tidak demikian ahli berpendapat. Ya, tadi ahli sudah beri contoh. Begitu juga dengan hukum acara lain. Apakah itu bukper kalau dalam perkara pajak, apakah itu penyidikan cukai, itu juga ada hukum acaranya. Ya, maka harus dilaksanakan setransparan mungkin. Nah, yang menjadi menarik penggugat, apa sih yang dimaksud dengan transparan? Tadi Ali sudah katakan, transparan itu tujuan akhirnya adalah berkeadilan. Apa yang dimaksud dengan berkeadilan? Berkeadilan sederhananya adalah hak-hak para pihak diberikan. Nah, persoalannya dalam perkara Akuo, tergugat berpendapat tanggal 2 Agustus 2024 itu kan belum lewat 2 tahun. Sementara penggugat berpendapat, ya, tanggal 2 Agustus itu adalah bukan tanggal yang transparan dan berkeadilan buat penggugat. Karena penggugat tidak tahu bahwa tergugat membuat atau menerbitkan surat tanggal 2 Agustus 2024. Yang tahu hanya tergugat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, maka penggugat mengetahuinya sejak disampaikan oleh tergugat, ya. Dan disampaikannya itu adalah tanggal 5 Agustus 2024. Sehingga secara normatif, ahli dapat menyimpulkan bahwa penyampaian daripada SPK-TMP Akuo, ya, itu telah melebihi kewenangan daripada tergugat. Karena kewenangan tergugat menurut rumusan norma pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan hanya dibatasi 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, SPK-TNP itu melanggar hukum acara karena tidak terpenuhi maksud dan tujuan akhirnya, yaitu keadilan kepada penggugat. Nah, ahli berikan contoh yang lain penggugat. Bagaimana kalau katakanlah SPK-TNP itu dibuat atau diterbitkan sebelum 2 tahun, lalu kemudian tadi ahli sudah buka di awal, ditaruh di laci, lalu dikirimkan 3 bulan kemudian. Ahli tulis dalam keterangan ahli majelis, kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Apakah masih belum lewat 2 tahun? Padahal dikirimkannya baru 3 bulan kemudian, ya. Dan itu ada kasusnya majelis. Nah, persoalannya, apakah SPKT itu harus dianggap disampaikan sebelum 2 tahun atau harus dianggap disampaikan sama dengan tanggal yang tercantum dalam SPK-TNP Akuo? Atau secara sederhana ingin disimpulkan apakah tanggal penerbitan atau penetapan harus sama dengan tanggal pengiriman? Nah, tentu jawabannya tidak. Karena tanggal penyampaian itu bersifat faktual. Tapi kalau tanggal penerbitan atau tanggal pembuatan, ya, itu bersifat sepihak, tidak bersifat faktual. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada yang mengetahui kecuali tergugat sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika penggugat menanyakan apakah ini sesuai dengan hukum acara, yang menurut ahli ini tidak sesuai dengan hukum acaranya, ya, dan ini melanggar kewenangan daripada tergugat. Nah, apa dampak hukumnya kalau begitu? Dampak hukumnya atau akibat hukumnya tentu diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, karena kita tahu majelis bahwa tergugat itu adalah pejabat, ya, pejabat di bidang pemerintahan, khususnya kepabeanan dan cukai. Seorang pejabat ketika menerbitkan keputusan, maka yang bersangkutan tunduk pada rumusan norma pasal 52 ayat 1 huruf A, B, dan C. Apa bunyinya? Secara normatif disebutkan di sana, sahnya keputusan pejabat itu, ya, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, kemudian harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang ketiga harus sesuai dengan substansi objek keputusan, ya. Baru kemudian disebut keputusan tersebut sah. Jadi ada 3 unsur, dan 3 unsur tersebut tidak bersifat alternatif, tapi bersifat kumulatif, ya. Artinya apa? Artinya tidak boleh salah satu hanya dapat dipenuhi, tapi yang lain tidak dipenuhi. Tapi seluruhnya harus dipenuhi. Nah, kalau kita mau merujuk kepada perkara Akuo, maka tentu huruf A dari pasal 52 ayat 1 terpenuhi karena memang tergugat berwenang, ya. Persoalannya ada di huruf B, yaitu mengenai prosedur yang tidak dilaksanakan, ya. Dan yang ketiga, persoalannya mengenai adalah substansinya, ya. Nah, kalau kemudian prosedur ini tidak dipenuhi, maka keputusan menjadi tidak sah. Selanjutnya, di pasal 66, masih dalam undang-undang yang sama, disebutkan, apabila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka dengan demikian, keputusan atau SPK-TNP Akuo itu dapat dibatalkan. Salah satu saja, tidak perlu ketiga-tiganya. Jadi kalau tidak terpenuhi unsur prosedur atau terdapat cacat prosedur, maka dapat dibatalkan. Ya, apabila tidak terpenuhi
apabila tidak terpenuhi unsur substansi atau terdapat cacat substansi, maka surat akuo atau SPKTNP akuo juga dapat dibatalkan. Sementara itu penggugat yang dapat ahli sampaikan. Ya, terima kasih ahli. Ini menanggapi tentang hukum positif terkait dengan penelitian ulang, penerbitan SK SPTNP ini ada fakta baru majelis sebenarnya di dalam surat tugasnya ini itu mulai ditugaskan itu tim peneliti ini adalah 30 Juli ahli 30 Juli 2024. Nah itu setelah menyampaikan surat tugas ini tim peneliti ini sempat menghubungi kantor kami. Nah tiba-tiba nggak ada kelanjutan, kita nggak tahu keluar pengiriman surat tadi tanggal 5 Juli nih ahli. Jadi dan tertanggal 2 Juli ya. SPTNP-nya tertanggal 2 Juli. Itu seperti apa tanggapannya ahli? Maksudnya apakah itu memang secepat itu? Cuma 2 hari sudah selesai? Soalnya dari info dari tim kami yang menerima telepon, itu katanya tim peneliti akan datang ke kantor kami, ahli. Itu tidak datang, tiba-tiba dikirimlah SPTNP itu, ahli. Terima kasih. Ya, jadi yang penggugat ingin tanyakan adalah apakah prosedur penelitian ulang itu seperti itu, ahli? Bisa secepat itu. Apakah ada ini? Apakah ahli mengetahui itu? Cuma 2 hari. ya, terima kasih penggugat. Pertanyaan penggugat itu mungkin ahli maknai sebagai pertanyaan apakah kemudian surat tugas yang merupakan dasar kewenangan bagi tergugat itu tidak dibatasi waktu, begitu mungkin ya? Ya, saya lihatkan seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya jelas dengan tegas mengatakan bahwa syarat sahnya keputusan, agar keputusan menjadi sah itu harus berwenang. Nah, frase berwenang ini menjadi menarik ya. Pertanyaannya apakah berwenang itu sifatnya relatif atau berwenang itu sifatnya absolut? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kewenangan itu bersifat absolut, ya, apakah tidak ada jangka waktunya? Ya, karena mungkin tergugat mengatakan surat tugasnya tergugat ini hanya menyebutkan tanggal, tapi tidak tahu sampai kapan. Jadi kalau ahli ingin menganalogikannya dalam audit kepabeanan atau pemeriksaan kepabeanan itu, jangka waktunya disebutkan 3 bulan. Dan apabila tidak selesai bisa diperpanjang. Nah, mungkin tergugat ingin mengatakan dalam perkara akuo ini kan tidak ada, begitu penggugat ya? Ya, seperti itu ahli. Sekaligus cuma 2 hari juga ya ahli. Sudah tidak ada waktunya. Juga ini kok sangat cepat sekali penerbitan SPTNP-nya itu cuma 2 hari. Apakah ini mengejar target penerimaan negara yang waktunya kan kurang berapa hari ahli itu? Kurang 4 hari kan seharusnya. Ya, terima kasih penggugat. Kalau persoalan mengenai cepat dan lambat itu berkaitan dengan kompetensi tergugat. Tapi ahli tidak akan masuk ke kompetensi tergugat, ahli akan masuk kepada kewenangannya. Nah, pertanyaannya apakah hasil penelitian itu diterbitkan masih dalam jangka waktu kewenangan? Nah, pertanyaannya kewenangannya mengukur jangka waktunya bagaimana? Kalau tidak ada. Tadi ahli katakan kalau audit kepabeanan atau pemeriksaan itu jelas jangka waktunya disebutkan 3 bulan. Kalau lewat, maka harus diajukan permohonan perpanjangan, ya, dan harus diterbitkan lagi surat tugas yang baru perpanjangan. Sama dengan perkara pajak. Perkara pajak itu sebelum hukum acara pajak yang baru berlaku PMK 15/2025, jangka waktunya kan sudah dengan tegas dan jelas penggugat. Jadi kalau pemeriksaannya all taxes ya untuk pemeriksaan lapangan itu kan diatur 6 bulan ya. Kalau pemeriksaan kantor 4 bulan. Sekarang dengan hukum acara yang baru kan sudah dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada lengkap, terfokus dan spesifik dan itu juga ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya itu 5 bulan, kemudian 3 bulan dan 1 bulan. Nah, untuk menentukan apakah tergugat itu berwenang untuk
melaksanakan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian, tentu upaya penelitian atau pemeriksaan itu harus dilakukan masih dalam jangka waktu itu. Nah, persoalannya bagaimana menentukan kewenangannya kalau jangka waktunya tidak ada. Ya, ada juga mazhab yang ahli pernah dapatkan tulisannya bahwa jangka waktu itu membuktikan kewenangan, betul, tapi kemudian boleh dilanggar karena nggak ada sanksi. Ahli harus katakan ahli tidak sependapat. Karena kalau itu diakui, maka negara kita menjadi chaos. Kenapa? Karena pasal 1 ayat 3 konstitusi mengatakan negara Indonesia itu negara hukum. Tidak ada alasan untuk melanggar hukum. Kalau kemudian ada mazhab yang mengatakan boleh melanggar hukum karena nggak ada sanksinya, maka pemahaman filosofisnya dangkal. Kenapa? Karena jelas konstitusi kita mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, ini kita harus belajar nih filosofisnya, penggugat ya. Negara hukum itu memenuhi 3 unsur, ya. Salah satunya adalah supremacy of law. Artinya apa? Hukum harus menjadi panglima. Apa sih yang harus maksud dengan hukum menjadi panglima? Semua hukum yang berlaku harus ditaati. Jadi kemudian jangan mencari hukum yang menguntungkan. Maka ahli mau mengutip tulisan Profesor Esmi Warasih, guru besar Undip, yang mengatakan kalau mau belajar hukum itu belajar sistem norma. Apa yang dimaksud dengan sistem norma? Kalau nggak ketemu di norma A, cari di norma B. Sederhananya begitu. Ya, jangan cuma taunya norma A. Ya, kalau cuma taunya norma A, maka negara Indonesia bukan negara hukum. Memang Indonesia ini hukumnya sangatlah kompleks. Nah, kalau hukum itu sudah diundangkan, maka itu mengikat kepada seluruh warga negara. Dan warga negara wajib tunduk, ya. Dan itu sesuai dengan asas teori fiksi. Setiap warga negara dianggap mengetahui undang-undang atau peraturan yang sudah diundangkan. Jadi hukum itu menjadi panglima, supremacy of law. Nah, kalau kemudian ada mazhab yang mengatakan boleh melanggar karena nggak ada sanksinya, ahli pastikan bahwa itu bukan mazhab di negara hukum. Maka kalau itu dilanggar, maka konstitusi kita ahli harus katakan ompong. Dan itu tidak pernah diajarkan di Fakultas Hukum. Ya, dan ahli pun nggak pernah mengajarkan itu kepada mahasiswa. Karena kalau ahli mengajarkan itu, penggugat bisa chaos negara. Ya, berarti ahli ingin mengatakan kepada mahasiswa ahli, silakan cari hukum yang tidak ada sanksinya dan silakan langgar. Tentu tidak begitu. Ya, ada norma lain yang harus dicari dan pasti ada sanksinya. Jadi kalau misalnya tidak ada sanksi secara jelas, dicari norma lain. Ya, misalnya tadi masalah jangka waktu. Kalau tidak ada normanya di PMK atau di PER misalnya, cari normanya yang lain. Misalnya di mana? Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena tergugat, baik itu bea cukai, kemudian pajak, maupun juga kepala Bapenda, ya, mewakili wali kota, bupati, gubernur, itu adalah pejabat. Dan semua pejabat harus tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi, jika ada kekosongan norma, maka dicari norma lain, ya. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas disebutkan di sana di pasal 5 ayat 1. Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nah, frase yang digunakan di situ bukan nilai hukum, bukan satu nilai, tapi plural, nilai-nilai hukum. Jadi ada banyak nilai hukum yang harus dipelajari. Nah, itu sebabnya hakim itu kan wakil Tuhan, ya. Maka dia harus banyak mempelajari hukum, ya. Dan itu amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, berkaitan dengan negara hukum itu adalah unsur yang harus dipenuhi, yaitu equality before the law, ya. Nah, equality before the law itu artinya apa sih? Setiap orang, setiap pihak, penggugat maupun tergugat itu sama kedudukannya di mata hukum. Nah, ini ada yang menarik, penggugat, ya. Ada yang menanyakan, izin majelis menanyakan kepada ahli. Kalau penggugat sedang diperiksa, apakah artinya penggugat itu posisinya lebih rendah daripada tergugat? Ahli harus katakan tidak. Sama kedudukannya.
Karena apa? Karena kedudukan masing-masing pihak sudah dilindungi secara hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa penggugat sedang diperiksa, maka kedudukannya lebih rendah dan lebih lemah. Oleh karenanya itu, penggugat itu harus kemudian mengikuti apa yang tergugat inginkan. Nah, tentu secara hukum tidak demikian. Ya, jadi equality before the law harus bisa dibuktikan, sama kedudukannya. Jadi ahli agak bingung kalau ada pihak yang mengatakan kalau dilakukan penelitian atau pemeriksaan, ya udah ikutin aja apa yang diminta. Ya tentu menjadi relevan kalau yang diminta berkaitan dengan penelitian atau pemeriksaan. Tapi menjadi tidak relevan kalau penelitian atau pemeriksaannya di luar konteks. Ya, nah jadi kita harus mengetahui kedudukan masing-masing pihak dan menganggap bahwa para pihak itu sama kedudukannya. Nah, untuk menganggap itu sama, tadi ahli sudah katakan di nomor 1, hukum harus jadi panglima, bukan jabatan, bukan kekuasaan atau kewenangan. Nah, menariknya di negara Indonesia, tidak ada satu norma yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kewenangan atau kekuasaan. Secara jelas konstitusi mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus jadi panglima. Dan yang terakhir unsurnya penggugat, negara hukum itu adalah due process of law. Ya, apa yang dimaksud dengan due process of law? Artinya segala sesuatu dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam praktek kehidupan bermasyarakat, penggugat maupun majelis hakim termasuk tergugat, kadang-kadang kita mengesampingkan atau kita alergi dengan prosedur hukum. Kenapa? Karena kita memprediksi bahwa kan hasilnya akan seperti itu. Ya, sehingga kita tuh a priori dengan prosedur hukum. Padahal di negara hukum due process of law itu harus dijalankan dan tidak boleh tidak. Satu di antaranya tidak terpenuhi, maka negara Indonesia bukan negara hukum. Kalau itu tidak terpenuhi, maka ada dugaan kuat terjadi pelanggaran hukum. Nah, jadi due process of law ini sangat berkaitan dengan perkara akuo. Dan tindakan yang tidak melaksanakan prosedur hukum atau due process of law disebut dengan tindakan undue process of law. Undue process of law di dalam terminologi hukum itu bisa diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk pejabat, ya, determine the favor. Atau misalnya untuk warga negara disebut dengan perbuatan melawan hukum, reh mahtidat. Nah, jadi masing-masing pihak, penguasa maupun warga negara, ketika melaksanakan sesuatu secara undue process of law, maka ada dugaan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan oleh pejabat, bisa dilakukan oleh warga negara. Nah, jadi secara sederhana penggugat, izin majelis penggugat harus ahli harus menjelaskan ya supaya kita memahami konsep filosofis ya daripada hukum positif ya. Jadi membaca hukum positif itu tidak secara tekstual ya, tapi membacanya lebih dalam secara filosofis. Demikian penggugat. Ya, terima kasih ahli. Setelah terkait masalah tanggal, persengketa masalah tanggal, yang kedua ini ada masalah yang kita temukan ahli, yaitu dalam surat tugasnya. Ternyata dasar hukum dari surat tugas ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan atau Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan biaya keluar terhadap barang. Padahal yang diperiksa ini adalah kasus impor, ahli. Kasus impor, tapi surat tugasnya ini adalah kasus ekspor. Itu mohon penjelasannya, ahli. Ya, terima kasih penggugat. Tadi ahli sudah katakan bahwa salah satu unsur negara hukum itu adalah due process of law. Nah, pertanyaannya, kalau tadi penggugat mengatakan surat tugas tergugat ini kan kontra, ya. Dalam perkara akuo kan yang dipersoalkan mengenai penelitian ulang terhadap bea masuk terhadap barang impor. Pertanyaannya, kenapa surat tugasnya berkaitan dengan penelitian ulang bea keluar terhadap barang ekspor, ya? Lalu apa relevansinya? Kenapa surat tugasnya mencantumkan bea keluar terhadap ekspor padahal
kewenangannya melakukan penelitian ulang terhadap bea masuk barang impor. Ya, relevansinya apa? Nah, kalau tidak bisa dibuktikan relevansinya, penggugat, maka kembali kepada 3 unsur tadi, ya. Nah, jadi ada undue process of law di sini. Ya, prosedurnya kan prosedur penul bea masuk terhadap barang impor. Tapi kenapa surat tugasnya bea keluar terhadap barang ekspor? Nah, tentu harus ditanyakan kepada tergugat, relevansinya apa? Ya, sama seperti kalau di pemeriksaan pajak. Ya, kalau pemeriksaannya, kalau yang baru sekarang lengkap ya all taxes. Ya, kalau spesifik kan data konkret, nggak ada relevansinya. Kalau kemudian data spesifik itu sudah ada datanya, tapi minta all taxes kemana-mana, itu kan nggak relevan pemeriksaannya. Ya, begitu juga dengan pemeriksaan terfokus. Ya, fokusnya itu di mana posnya. Ya, pos koreksi dalam SPT itu yang mana kan begitu. Jadi harus fokus gitu ya. Karena memang hukum acaranya mengatakan ada 3 pilihan kalau untuk pajak ya. Tapi untuk perkara ini kan jelas. Perkara aku ini kan untuk penelitian ulang bea masuk barang impor, bukan penelitian ulang bea keluar barang ekspor. Nah, pertanyaannya ya kenapa dicantumkan penelitian ulang bea keluar barang ekspor. Nah, itu tergugat yang harus bisa menjelaskan, tidak ada relevansinya. Sehingga menurut ahli, harusnya surat tugas itu dasar kewenangan tergugat melakukan penelitian sesuai dengan objeknya. Nah, karena surat tugas ini tidak sesuai dengan objeknya, maka ahli harus katakan SPKTNP Akuo ini adalah SPKTNP yang cacat substansi. Ya, substansinya kan penelitian terhadap bea masuk barang impor, ya, bukan bea keluar barang ekspor, ya. Nah, sehingga substansinya menjadi kabur, obscure, tidak jelas nih. Pertanyaannya kalau tidak jelas, apakah tergugat berwenang? Kembali lagi, balik lagi ke situ, ya. Apakah tergugat berwenang? Kewenangannya untuk bea masuk barang impor, kewenangannya untuk bea masuk barang bea keluar barang ekspor, tapi yang dilakukan adalah terhadap penelitian bea masuk barang impor. Relevansinya apa? Nah, ini yang harus dijawab oleh tergugat. Tergugat sebagai pejabat tidak bisa mengatakan, oh ini format. Tergugat tidak bisa mengatakan, oh ini memang udah bertahun-tahun seperti ini. Nggak bisa begitu. Kembali lagi, pejabat itu harus melakukan tindakan di ranah publik berdasarkan hukum positif yang berlaku. Jika itu tidak bisa dibuktikan, maka telah terbukti tindakan tersebut melampaui wewenang. Apa yang dimaksud dengan melampaui wewenang? Melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ya, jadi selain daripada tadi ahli sudah jelaskan ada cacat prosedur, juga surat tugasnya ini menjadi nggak relevan, ya, sehingga ada cacat substansi. Tidak jelas ini apa yang apa kewenangan tergugat, ya. Maka ini menjadi persoalan, ya. Mungkin bagi tergugat ini hanya masalah ketikan saja 3 baris atau 4 baris, tapi implikasi hukumnya kan berbeda, ya. Kalau kita bicara hukum itu bicara implikasi, ya, bukan bicara format, bukan bicara tulisan, tapi implikasinya apa, ya. Karena pejabat itu salah satunya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya itu harus dilaksanakan dengan AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu AUPB itu adalah asas kecermatan. Kecermatan itu apa sih? Kalau bahasanya orang sekarang itu disebut dengan presisi, ya, kecermatan, sangat cermat, ya, sangat dalam bahasa Inggrisnya disebut precise, presisi, sangat teliti, ya, dan sangat akurat. Nah, jadi oleh karena itu menurut ahli harus jelas, ya, dan tergugat harus mampu menyampaikan relevansinya apa. Ya, tentu tadi harapannya tergugat tidak menjawab seperti yang tadi ahli berikan contoh, tapi ada jawaban logis dan yuridis yang bisa menerangkan relevansinya dengan perkara aku itu apa. Begitu penggugat sementara.
Terakhir ahli mungkin sebelum nanti dari tergugat mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Ini kami lupa ahli, mungkin nanti bisa ditambahkan juga di keterangan ahli terkait ini ahli. Apa? Untuk SPKTNP ini itu tidak bisa diajukan gugatan ahli. Dari pernyataan dari tergugat itu pernah menyatakan seperti itu ahli. Jadi katanya hanya bisa diajukan banding. Nah, padahal kan kita tahu sendiri ahli, untuk gugatan ini kan adalah permasalahan formil. Untuk banding itu kan permasalahan material. Itu mohon ahli jelaskan, karena ini sangat penting. Nanti kita sudah membahas masalah tanggal dan surat tugas, ternyata ini tidak bisa digugat di pengadilan pajak, ahli. Jadi bisanya hanya dibanding. Baik, terima kasih penggugat. Ya, ahli untuk menjawab pertanyaan penggugat, ahli harus menyampaikannya secara yuridis ya. Nanti setelah ini ahli akan buatkan buku mengenai perkara ini ya. Dan nanti ahli sampaikan juga kepada pihak-pihak terkait ya, termasuk mahasiswa ahli. Untuk menjawab pertanyaan penggugat ya, ahli akan mengutip rumusan norma dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Karena semua hakim, termasuk hakim pengadilan pajak itu, meskipun hakim pengadilan pajak masih berada di lembaga eksekutif, belum lembaga yudikatif, nanti pertanggal 1 Januari 2027, tapi tentunya hakim semua tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ahli kutip penggugat ya, pasal 2 ayat 2, supaya tidak salah rumusan normanya. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi peradilan itu adalah tujuannya menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Frasa yang digunakan hukum dan keadilan, bukan hanya hukum. Kalau hukum berarti dari pasalnya yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tapi ada frase dan keadilan. Kalau ada pasal kemudian tidak memberikan keadilan, maka pasal itu tidak boleh diterapkan. Ini amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, tadi Ali katakan apa sih keadilan itu? Wah, ini panjang kali lebar kalau kita kuliah S3 ini, teori keadilan itu banyak sekali. Salah satunya dari John Rawls dan sebagainya, itu banyak sekali teori keadilan. Tapi yang ahli ingin katakan adalah menjadi menarik bagaimana kita memahami, tapi sebelum ahli menyampaikan pemahaman mengenai hukum dan keadilan, ahli perlu memberikan pandangan dulu berkaitan tadi dengan yang dipertanyakan oleh penggugat. Ya, kita tahu di seluruh lingkup peradilan di Indonesia, salah satu upaya hukum itu adalah gugatan. Itu diakui dimanapun, di Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tun, ya, dan seterusnya, itu semuanya diakui sebagai salah satu upaya hukum yang sah, ya, atau valid, ya. Nah, pertanyaannya, dalam perkara kepabeanan ini ada mazhab tadi yang penggugat katakan bahwa kalau ada pelanggaran prosedur tidak bisa digugat. Kalau tidak bisa digugat, berarti warga negara atau pencari keadilan atau wajib pajak kehilangan hak untuk menempuh upaya hukum dan mendapatkan keadilan. Tentu ada jawaban berikutnya kan penggugat. Ada mazhab yang mengatakan, oh boleh mencari keadilan, tapi mencari keadilannya bukan dengan upaya hukum gugatan. Lalu upaya hukum apa? Upaya hukum banding. Oke, kenapa begitu? Karena hukum acaranya mengatur begitu. Nah, oke. Nah, sebelum ahli menjelaskan mengenai hukum dan keadilan, kita masuk dulu kepada hukum acara. Nah, jangan sampai pemahaman hukum acara ini ditafsirkan oleh sepihak. Kalau untuk perkara pajak, penggugat ini tidak ada isunya, ya, karena sudah sangat sederhana dan clear. Tapi di perkara kepabeanan, kita harus menggali lebih dalam lagi secara filosofis ini, ya, karena memang butuh butuh pemikiran yang lebih kritis, ya. Kalau kemudian ada mazhab yang mengatakan gugatan itu hanya boleh diajukan oleh perkara pajak, ya, sebagai penggugat, karena dasar hukumnya jelas di pasal 31 dan di pasal 23. Tapi persoalannya di perkara kepabeanan itu tidak disebutkan secara tegas, ya, tegas, tidak secara eksplisit. Kalau implisit kita mudah memahaminya.
eksplisit yang tidak ada. Persoalannya sekarang, apakah pengadilan itu akan berpikir secara eksplisit atau implisit? Karena pengadilan itu adalah tempat pihak mencari keadilan. Nah, kalau berangkat dari jawaban tadi mazhab yang mengatakan tidak ada rumusan normanya, maka kita lihat di pasal 31 itu kewenangan mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan masalah pembetulan, penagihan, dan hal-hal yang diatur di pasal 23. Pasal 23 itu terdiri dari ayat 2 huruf A, B, C, dan D. Huruf A-nya berkaitan dengan surat paksa, huruf B-nya berkaitan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, huruf C-nya berkaitan dengan pengumuman lelang. Ya, maksudnya huruf A, A1, A2, A3, ya. Ahli ulang ya, A1, A2, A3. Jadi huruf A pasal 23 ayat 2 huruf A itu mengenai surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang. Huruf B-nya itu pencegahan. Lalu huruf C-nya itu adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Ya, apa saja masuk di huruf C. Nah, di huruf D-nya itu berkaitan dengan SKP dan keputusan keberatan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, pertanyaan berikutnya, SPKTNP ada di mana? Pasti SPKTNP itu tidak ada di dalam pasal 31. Tidak ada dong, itu tidak mungkin pembetulan. Tidak mungkin juga penagihan. Tidak mungkin juga di pasal 23. Ya. Nah, jadi kalau begitu di pasal 2 tidak mungkin di pasal 23 ayat 2 huruf A. Ya. Tidak bisa huruf B, tidak bisa huruf D. Kalaupun mau ditafsirkan secara sederhana, itu adanya di C. Persoalannya narasinya nggak sama. Kalau huruf C itu kan apa saja masuk, tapi tidak dengan tegas, tidak eksplisit, tapi implisit. Kalau kita memaknai implisit, semua keputusan masuk di huruf C. 23 ayat 2 huruf C. Ya, keputusan penolakan, keputusan pemblokiran, itu semua masuknya di C. Karena tidak ada format yang namanya keputusan yang ahli sebutkan tadi. Ya, jadi masuknya di C. Nah, kalau begitu, kalau kita ingin memaknai secara implisit, harusnya bisa masuk 23 ayat 2 huruf C. Tapi ada pertanyaan lagi, bisakah ahli menjelaskan secara eksplisit, supaya dengan tegas nih, SPKTNP masuknya di mana? Nah, selama ini mazhabnya penggugat, SPKTNP itu ya secara eksplisit itu diatur di pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Kalau hukum acaranya itu diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, itu hukum formilnya. Hukum materialnya itu diatur di Undang-Undang Kepabeanan, ya, khususnya di pasal 95. Ada mazhab yang mengatakan pengadilan pajak itu memeriksa gugatan apabila hukum materialnya, Undang-Undang Kepabeanan ini sebenarnya setengah material, setengah formil, ya. Tapi untuk memudahkannya ahli menyebutnya material saja. Pengadilan pajak memeriksa gugatan untuk perkara kepabeanan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang berlaku adanya di mana? Adanya di Undang-Undang Kepabeanan penggugat. Nah, khususnya diatur pasal 95. Kalau kita teliti pasal 95, itu disebutkan pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding. Terkait dengan apa? Salah satunya adalah 17 ayat 1, ya, yaitu SPKTNP. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, jangka waktu juga keberatan. Dan yang keempat, jangka waktu juga. Kalau kita teliti pasal 95. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu pemeriksaan prosedurnya di mana? Kenapa ada mazhab yang memaksakan pasal 95? Kan pasal 95 tidak secara eksplisit mengatakan pihak yang berkeberatan terhadap pelanggaran prosedur penerbitan keputusan, ya, dapat mengajukan banding. Tidak ada rumusan normanya. Ya, di sana hanya disebutkan setiap orang yang berkeberatan, ya, berkeberatan terhadap apa? SPKTNP, SPP, dan selebihnya adalah jangka waktu. Ya, jadi jangka waktu itu berkaitan dengan keberatan 60 hari. Sederhananya, keberatan-keberatan itu, termasuk SPP dan SPKTNP itu adalah berkaitan dengan materi. Tapi secara eksplisit tidak disebutkan di pasal 95.
Tapi ada mazhab di pengadilan pajak yang mengatakan, ya itu digabung saja di situ. Itu penafsiran implisit. Eksplisitnya nggak ada begitu. Nah, kalau begitu pertanyaannya bagaimana dong memahaminya? Kalau ahli ingin memahaminya, maka lihat penjelasan pasal 95. Penjelasan pasal 95 mengatakan perkara pajak ya, itu adalah termasuk bea dan cukai, termasuk bea masuk dan diperiksa di pengadilan pajak ya, sesuai dengan undang-undang KUP. Disebutkan di penjelasannya. Ya, karena memang undang-undang KUP itu adalah induk daripada hukum positif di bidang perpajakan. Tidak ada undang-undang lain karena dia dulu lebih lahir tahun 83, baru kemudian kepabeanan ya. Jadi kalau kemudian batang tubuhnya tidak menjelaskan, maka kita ya. Penjelasannya disebutkan di sana dengan tegas bahwa perkara pajak ya termasuk bea dan cukai atau termasuk bea masuk. Ini ditegaskan di pasal 1 lagi. Di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Jadi bea masuk termasuk pajak. Secara singkat saja ahli jelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan konkret itu adalah tentu ada bentuknya ya. Nah, bentuknya apa? Ya kalau mau memo ya memo, kalau mau kertas ya kertas ya. Ada bentuknya ya. Jadi tidak bersifat tidak konkret ya, atau bersifat tidak jelas. Jelas bentuknya ya. Kemudian bersifat individual ya. Artinya ya memang ini ditujukan hanya kepada penggugat, bukan kepada importir lain, bukan kepada wajib pajak lain. Final, ya memang ini final ya, sudah tidak membutuhkan lagi keputusan pejabat lain atau pejabat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, menimbulkan akibat hukum ya, di mana penggugat merasa dirinya dirugikan oleh karena tergugat tidak berwenang ya, karena sudah lewatnya jangka waktu 2 tahun ya. Dan ada yang menanyakan kepada ahli ya kan, apakah kemudian nilai pendapat ahli secara tertulis, makanya nanti di kesimpulan akhir kami akan sampaikan itu majelis. Oke.